Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu di rumah, apa kabar? Mudah-mudahan kamu sehat dan kita tetap belajar dan kamu harus belajar dengan semangat. Nah, anak-anak ibu semua, kemarin kita udah selesai materi kita tentang perubahan interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu KD 32 interaksi sosial dan lembaga sosial. Kita akan lanjutkan belajarnya dan ini udah ibu buatkan untuk kamu. Kita lanjut pelajaran kita. Nah, ibu perhatikan. Ini ada gambar di samping. Ini seorang bayi yang menangis. Nah, kenapa dia menangis? Tentu ada sesuatu. Dia mengharapkan dekapan seorang. Nah, kemudian kita lihat ini seorang perempuan sedang menahan sakit. Nah, tentu dia tidak bisa mengobati diri sendiri. Dia butuh seorang dokter untuk mengobati. Kemudian, ini seorang remaja yang nampaknya kelaparan. Nah, kenapa dia tidak kenapa dia hanya marah begitu saja? Nah, karena dia tidak bisa menyediakan makanan sendiri. Ternyata ibunya masih di pasar dalam membeli bahan-bahan untuk buat makanan. Nah, anak-anak ibu, ternyata kita lihat kehidupan kita. Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Ternyata manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, yakinlah anak-anak ibu, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kenapa? Karena ia memiliki naluri gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Atau dikatakan juga, gregariousness adalah naluri yang selalu butuh orang lain atau tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nah, maka dalam tujuan pelajaran kita dalam interaksi sosial ini, maka selesai belajar nanti diharapkan kamu harus bisa. Pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Kalau begitu, apa materi kita? Materi kita udah jelas interaksi sosial yang akan kita urai. Pertama, pengertian interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial. Kita lanjut ke pengertian interaksi sosial. Kita lihat, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia dalam bentuk hubungan orang perorangan, antara satu orang dengan kelompok dan antara kelompok manusia dengan kelompok yang bersifat dinamis. Lihat, perhatikan hubungan manusia dengan manusia. Nih, antara satu orang dengan satu orang. Artinya individu dengan individu. Ada lagi hubungan manusia antara satu orang dengan kelompok orang. Yaitu seorang guru berhubungan dengan satu kelas siswa. Dan kemudian ada lagi bentuk hubungan manusia itu antara kelompok guru-guru dengan siswa-siswanya. Berarti ini contoh hubungan kelompok dengan kelompok. Nah, itulah yang interaksi sosial. Nah, sekarang kita lanjut. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama harus ada kontak sosial. Kedua, komunikasi sosial. Sekarang kita bahas, kita urai tentang kontak sosial. Kontak sosial dapat kita kelompokkan jadi dua. Pertama, kontak sosial yang kita kelompokkan menurut proses berlangsungnya. Kemudian yang kedua, kontak sosial berdasarkan jumlah individunya. Nah, kontak sosial berdasarkan proses berlangsungnya dapat kita kelompokkan jadi dua. Yaitu kontak primer, yaitu terjadi secara langsung bertatap muka. Kedua, kontak sekunder terjadi secara tidak langsung
menggunakan media tertentu. Kemudian kontak sosial berdasarkan jumlah individu dapat kita kelompokkan jadi 3. Pertama, kontak antar individu. Kedua, kontak antar kelompok. Yang ketiga, kontak antar individu dengan kelompok. Kita perhatikan lagi komunikasi sosial. Apa itu komunikasi sosial? Adalah cara menyampaikan pesan dari pihak yang satu ke pihak yang lain sehingga terjalin pengertian bersama. Komunikasi ada 2. Pertama, komunikasi langsung. Kedua, komunikasi tidak langsung. Nih, komunikasi langsung. Antara satu orang dengan satu orang langsung saling berhadapan, langsung saling bertatap muka. Nah, ini yang disebut dengan komunikasi langsung. Dan kemudian komunikasi tidak langsung antara seorang perempuan dengan laki-laki, mereka tidak saling bertatap muka, tetapi mereka ini berjauhan. Mereka melakukan komunikasi dengan menggunakan alat. Nah, di sini kita lihat mereka menggunakan HP atau handphone. Itu kontak sosial, komunikasi. Nah, sekarang kita lanjut dengan faktor-faktor yang mendasari proses interaksi sosial. Pertama, faktor imitasi. Itu merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok lain. Contoh, seorang anak perempuan bermain masak-masakan. Kenapa? Karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Kemudian lagi, faktor yang kedua adalah faktor sugesti atau pengaruhi. Merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang pasien akan berobat ke seorang dokter. Nah, pasien tersebut akan cepat sembuh, mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti dari dokter tersebut. Kemudian, faktor ketiga adalah faktor identifikasi atau menyamai atau persis. Merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contoh, seorang anak yang mengidolakan pemain biola sehingga dia bertingkah laku sama dengan yang dilakukan oleh idolanya sang biola. Kemudian, faktor yang keempat adalah faktor empati atau merasakan. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan atau dialami atau diderita oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang mengalami musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Itulah faktor-faktor yang mendasari proses interaksi sosial. Sekarang kita lanjut dengan ciri-ciri interaksi sosial. Pertama, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang atau lebih dari 2 orang. Kemudian berlangsung secara timbal balik. Nah, kemudian yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Misalnya bahasa. Kemudian adanya suatu tujuan tertentu. Jadi tanpa tujuan tidak akan ada interaksi sosial. Sekarang kita lihat lagi aturan-aturan yang terdapat dalam interaksi sosial. Ada 3 aturan interaksi sosial. Yang pertama, aturan mengenai ruang. Kedua, aturan mengenai waktu. Ketiga, aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Nah, kita lihat satu persatu. Aturan mengenai ruang. Kita lihat contohnya, interaksi yang terjadi di rumah, pasti itu interaksi antara orang tua dan anak, atau antara anak dengan anak. Kemudian, interaksi yang terjadi di sekolah, itu pasti interaksi antara siswa dengan siswa atau teman dengan teman.
atau siswa dengan kepala sekolah, atau siswa dengan guru, atau siswa dengan karyawan. Kemudian interaksi yang terjadi dalam masyarakat itu adalah interaksi antara mungkin teman dengan teman sebaya, mungkin satu anak atau teman dengan orang tua yang lebih tua. Nah, kemudian contoh aturan mengenai waktu. Interaksi sosial dulu dan sekarang. Jadi aturannya ada dulu, ada sekarang. Itulah aturan mengenai waktu. Nah, kemudian aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita selain kata-kata kita. Karena dalam interaksi sosial tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga memperhatikan apa yang dilakukan. Dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh seperti memincingkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacungkan ibu jari, dan sebagainya. Itulah aturan mengenai gerak dan sikap tubuh dalam interaksi sosial. Nah, anak-anak Ibu, sekian saja materi kita sampai syarat-syarat interaksi sosial, dan sekian hari ini pelajaran kita. Mudah-mudahan kamu bisa memahami, dan silahkan catat baik-baik di rumah, dan nanti setelah selesai akan Ibu kirim latihannya di kelas kita. Nah, selamat belajar. Assalamualaikum.